Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsalahu ibadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata wa'iddat lil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un adzim yauma tarunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu lidati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa pada hari ini berkaitan dengan bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak merupakan misi al-Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jadi seorang mukmin kebahagiaannya bukan hanya di dunia kini, tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Bukan hanya kebahagiaan di akhirat kelak, tetapi juga bahagia di dunia ini. Namun pengertian kebahagiaan tersebut sangat beraneka ragam. Banyak hadis yang berkaitan dengan faktor-faktor yang membawa kebahagiaan. Sidang Jumat rahimakumullah, salah satu hadis yang berkaitan dengan kebahagiaan itu tercantum di dalam Musnad Ahmad juz 3 halaman 377. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas, min sa'adati ibni Adam istikharatuhu Allah wa min sa'adati ibni Adam ridahu bima qadahu Allah wa min sikwati ibni Adam tarkuhu istikharah Allah wa min sikwati ibni Adam sakhatuhu bima qadallahu azza wa jalla. Min sa'adati ibni Adam, di antara tanda-tanda kebahagiaan anak Adam. Di sini diawali dengan min, yang menurut ahli nahwu min di sini adalah tab'id, yang berarti sebagian. Jadi bukan semuanya. Di antara atau sebagian dari sa'adah, dari kebahagiaan ibni Adam, anak Adam, adalah istikharatuhu Allah, istikharahnya kepada Allah. Wa min sa'adat ibni Adam ridahu bima qadahullah, ridho atas keputusan Allah. Jadi di antara tanda, di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan bagi anak Adam, istikharah sebelum berbuat.
Tapi kalau sudah berbuat, maka ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita memahami bahwa istikharah itu hanya dalam bentuk sholat istikharah. Sholat istikharah itu adalah doa, bertanya kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika. Ya Allah, aku istikharah kepadamu dan aku mohon kekuasaanmu. In kana khairan, apabila baik, maka fakdir huli, kuasakan berikan kepadaku. Tapi kalau jelek, in kana syarran, jauhkan dariku. Tapi mohon ganti yang lebih baik. Itu salah satu makna istikharah. Itu doa istikharah ketika sholat. Tapi di sini oleh Rasulullah SAW tidak disebut sholatnya, tapi istikharatuhu, Allah kepada Allah, istikharah kepada Allah. Artinya istikharah ini selain sholat juga mempertimbangkannya, mempertanyakannya kepada Allah. Kalau ada sesuatu pilihan, mana yang lebih baik? Apakah A atau B? Kita bingung. Maka sholatnya kepada Allah berdoa, tapi istikharahnya bertanya, mempertimbangkan. Makanya disebut doa dan ikhtiar. Doa itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarur minta kekuasaan. Kalau minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasio kita, akal pikiran kita simpan. Pasrah, minta keputusan kepada Allah. Tapi di situ harus ikhtiar. Kalau ikhtiar itu gunakan akal pikiran, gunakan ilmu. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan yang lainnya. Jadi doa, ketika berdoa, akal pikiran kita pasrah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita ikhtiar harus gunakan akal pikiran kita. Apa fungsinya doa kepada Allah? Permohonan. Karena sering kan kita mengistilahkan, kalau sudah diputuskan di Lauh Mahfuz oleh Allah, tidak ada yang bisa mengubah. Yang dimaksud dengan tidak ada yang bisa mengubah itu makhluk, manusia. Manusia tidak bisa mengubah Lauh Mahfuz. Tapi kalau Allah sendiri yang mengubah, ya bisa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya Lauh Mahfuz. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya, bisa saja. Maka disitulah supaya kita berbahagia, istikharah kepada Allah. Minta, ya Allah, kalau menurut Lauh Mahfuz ini jelek, minta kepada Engkau menjadi baik, agar tetap rahmat-Mu diberikan kepadaku. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah berjanji kepada dirinya untuk memberi rahmat kepada dunia, kepada umat manusia. Wa kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah mewajibkan kepada dirinya untuk memberikan rahmat. Jadi jangan dikira Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin menyiksa manusia. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu ingin memberikan rahmat kepada manusia. Tapi kenapa tidak memberi rahmat? Itu ada sebab di kalangan manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya prinsip memberikan rahmat kepada umat manusia. Makanya di situ pentingnya istikharah. Itu baik dalam istilah ritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minta petunjuk, maupun dalam ikhtiar, pertimbangan atau perhitungan secara rasional. Nah, kalau sudah ada keputusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun jadinya,
baik atau buruknya, maka kita harus ridho. Jadi di sini dikatakan min sa'adati ibni Adam ridhohu bima qadahullah. Ridho atas keputusan Allah. Wa min siqwat ibni Adam, dan kesusahan manusia adalah tarkuhu istikharah. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan istikharah, tidak mempertimbangkan, tidak minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun rasio kita sudah berusaha sekuat tenaga, hasil berpikir, nanyanya kepada Allah harus tetap ada secara doa kepada Allah. Dan juga pertimbangan harus tetap ada. Karena kalau meninggalkan istikharah akan menderita kesedihan atau kesusahan. Dan juga wamin sikwat ibni Adam, salah satu kesedihan dan kerusakan anak cucu Adam adalah syakhatuhu bima qadallahu azza wajal. Tidak ridho atau membenci atas apa yang diputuskan Allah. Kadang-kadang kita mengevaluasi kepada Allah, bertanya kepada Allah itu, ya Allah, saya sudah berdoa sekuat tenaga, malam sudah tahajud, pagi-pagi sudah sholat duha, ikhtiar sudah maksimal, tapi belum dikabul saja. Itu namanya tidak ridho atas keputusan Allah. Itu akan berkesedihan, itu akan berkesusahan. Kok Allah Subhanahu wa taala dievaluasi? Makanya salah satu tanda doa tidak dikabul, kata Rasulullah SAW, adalah mempertanyakan, saya sudah berdoa tapi belum dikabul. Nah, dengan mengatakan begitu kepada Allah, saya selalu berdoa, saya sering berdoa, tapi tidak dikabul-kabul, itu tidak akan dikabul oleh Allah. Begitu kata Rasulullah SAW. Jadi di dalam hadis ini ada dua kubu. Kubu yang pertama adalah yang bahagia, dan kubu yang kedua adalah yang tidak bahagia. Yang bahagia sebelum bertindak istikharah, dan setelah bertindak pasrah menerima apa keputusan Allah. Itu yang bahagia. Sedangkan yang susah adalah sebelum bertindak tidak istikharah, tidak ada pertimbangan, baik pertimbangan rasio dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sakhatuhu fi lima qadallah, benci terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesusahan. Maka kalau kita ingin meraih bahagia dan terhindar dari kesusahan, rajinlah istikharah dan ridholah atas keputusan Allah. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bitaqwallah, fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan gambaran tentang bahagia dan susah. Jadi ada dua kubu, ada eksistensi yang mendapatkan bahagia, manusia yang mendapatkan bahagia, dan manusia yang mendapatkan kesusahan. Berdasar hadis ini, yang mendapatkan kebahagiaan adalah yang rajin istikharah sebelum berbuat, baik istikharah secara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maupun istikharah berkaitan dengan ikhtiar, pertimbangan.
Yang kedua, yang mendapatkan bahagia itu adalah yang ridho atas keputusan Allah. Jadi harus puas atas Allah Subhanahu wa taala putuskan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun kehidupan yang lain. Kemudian kubu yang kedua adalah yang susah, yaitu yang tidak pernah istikharah dan yang ngarasula, tidak pernah ridho atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Baik istikharah maupun ridho harus diwujudkan di dalam sikap dan perbuatan. Jadi bukan hanya di dalam hati saja, tetapi praktek di dalam kehidupan, yaitu syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar atas musibat yang dikenakan. Jadi ada beberapa aspek di dalam hadis ini. Aspek yang pertama adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum berbuat. Itulah istikharah, menyerahkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesusahan adalah tidak istikharah dan bertindak evaluasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek yang kedua, sikap terhadap hasil atas takdir. Jadi takdir itu kita yakini setelah terjadi. Jangan sebelumnya terserah pada takdir, bukan. Tapi kalau sudah terjadi, kita yakin itu takdir dari Allah, maka ridho. Jadi kalau belum terjadi mah ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi kalau sudah terjadi, kita terima itu takdir Allah. Maka arah spiritualnya adalah selalu dekat kepada Allah, baik sebelum bertindak maupun sesudah bertindak. Istikharahnya dekat kepada Allah, kemudian ridho atas takdir Allah juga itu sebagai bukti dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil nanti akan tumaninah. Berhasil atau tidak, tenang. Karena tidak ngarasula. Beda dengan yang susah, yaitu penderitaan apabila tidak berhasil. Jadi setiap muslim itu hasil atau tidak di akhir tetap akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.